Halo, aku Yoel, alumni DKV Creative Advertising Binusian 2019. Ide dan eksekusi ini kayak ayam dan telur, mana duluan ya, sebenarnya kan nggak ada yang tahu juga. Tapi, kalau menurut aku pribadi, yang paling penting itu ada ide dulu. Karena ide ini bisa mendasari eksekusi nantinya. Jadi kalau misalnya punya ide yang bagus, punya latar belakang yang bagus, punya referensi visual yang bagus, otomatis akan menghasilkan eksekusi yang bisa dibilang menarik orang, bisa dibilang eksekusi yang groundbreaking lah. Eksekusi yang nggak biasa, karena idenya sendiri udah jadi dasar dari eksekusi tersebut. Tapi eksekusi juga nggak kalah penting. Kalau misalnya ada ide yang bagus, tapi eksekusinya nggak bisa dibikin sesuai dengan ekspektasi orang akan ide tersebut, ya mengecewakan dong. Tapi, kalau misalnya idenya biasa aja, eksekusinya luar biasa, itu bisa jadi lebih bagus lagi. Apa sih yang disebut kreatif? Kreatif tuh gimana caranya kita bisa menyampaikan pesan lewat tulisan, lewat kata-kata, lewat visual terutama, lewat desain juga terkhususnya ke orang lain, dan orang itu bisa paham, tapi kita nyampeinnya tuh dengan cara yang nggak biasa, yang bikin dia tuh tertarik karena penyampaian kita belum pernah dia lihat sebelumnya. Apakah kita terlahir kreatif atau itu sesuatu yang bisa dipelajari atau ditumbuhkan? Otomatis semua orang terlahir sama ya, mungkin dari DNA-nya atau mungkin dari keturunan ningrat pun, kalau memang orang itu nggak dikelilingi oleh orang-orang yang kreatif atau hal-hal yang kreatif, tidak dibiasakan, otomatis orang itu nggak jadi kreatif. Jadi kalau misalnya ditanya itu sesuatu yang bisa ditumbuhkan atau dipelajari nggak sih? Ya benar, itu bisa. Karena kalau misalnya dibilang, oh masuk DKV harus bisa gambar. Aduh, aku nggak bisa gambar. Bisa jadi kamu nggak pernah dilatih untuk gambar, nggak pernah di-influence untuk gambar, atau dipengaruhi orang-orang untuk bisa gambar, atau kamu nggak pernah dikelilingi orang-orang yang memang semuanya tuh ngegambar. Jadi kamu otomatis terdorong untuk, oke, coba deh gitu. Jadi bukan hanya ditumbuhkan atau dipelajari dari diri sendiri, tapi juga perlu adanya environment yang mendukung, supaya kita bisa menjadi orang yang kreatif. Nah, kalau aku pribadi, biar bisa tetap kreatif, itu perbanyak referensi. Di Pinterest tuh banyak banget hal buat di-explore. Di Behance, di banyak website-website lain buat cari inspirasi. Terus juga sering-sering aja lihat misalnya entah di media cetak, di koran, di buku, di majalah. Terus bisa juga lihat sekarang di internet kan luas banget. Cari di YouTube, banyak nonton Netflix, cari-cari referensi desain orang-orang, lihat akun-akun sosmed orang lain. Mungkin juga sekarang yang trending lihat TikTok, itu karena inspirasi itu ada di mana-mana. Jadi itu membuat kita untuk tetap kreatif karena mereka ngedorong kita kayak, oh ini ada ide A, ini ada ide B, gimana kalau kita gabungin jadi ide yang baru, ide C, kayak gitu. Nah, tipsnya buat menumbuhkan kreativitas, ya tadi, banyak cari referensi aja. Kalau misalnya udah stuck di satu platform, coba cari platform lain. Stuck di satu akun, coba cari akun lain. Di Pinterest, coba ganti-ganti keywordnya, seperti itu. Gimana sih cara cari ide selama ini? Nah, kalau aku cari ide pasti di yang paling umum lah, Pinterest, terus di Behance, terus bisa juga cari misalnya di apa lagi ya? Di YouTube bisa, di Netflix bisa, karena banyak desainer tuh platformnya banyak banget. Di TikTok pun pasti udah banyak desainer-desainer grafis, terus di Instagram juga udah banyak, jadi tinggal dicari aja, di-explore. Nah, cara supaya eksekusi desain kita bisa bagus adalah perbanyak latihan. Perbanyak skill kita tuh dipertajam, diasah terus. Kalau misalnya baru ada update nih, di Illustrator, di Photoshop, atau di software-software yang biasa kita pakai, itu kita coba kenalin fiturnya, coba cek fitur-fitur apa sih yang bisa membantu kita untuk membuat desain kita semakin bagus lagi. Nah, kita juga harus perbanyak referensi dan minta masukan dari orang lain. Karena kalau misalnya kita ngerjain sendiri, terus kita ngeliat sendiri, otomatis kita nggak mungkin bisa ngekritik diri kita sendiri. Kita butuh masukan dari orang lain. Gimana pendapat mereka tentang desain kita? Apakah mereka bisa memahami pesan yang mau kita sampaikan? Apakah mereka bisa nangkep? Apakah terbaca desainnya? Apakah koordinasi warnanya juga bagus? Seperti itu. Dan yang paling penting latihan aja. Bisa karena biasa itu udah benar-benar kuncinya sih. Nah, kalau tadi, attention to detail, otomatis semua orang pasti ada aja yang ngerasa, aduh ini kok ada sesuatu yang ganjal ya, ada sesuatu yang kurang biasa ya. Bisa jadi itu memang kurang biasa karena disengaja, tapi biasanya itu nggak biasa karena nggak disengaja, karena desainernya yang bikin juga nggak sadar terhadap detail-detail. Percayalah, every detail matters, jarak antara pixel pun matters, jadi
gimana caranya kita bisa memperhatikan detail-detail itu membuat kita menjadi desainer yang baik, atau mungkin desainer yang butuh latihan lebih lanjut aja. Yang terakhir, tips agar eksekusi desain kita baik. Gimana caranya kita bisa bikin eksekusi desain yang baik kalau kita nggak menguasai fitur-fitur atau aplikasi atau alat yang harus kita pakai. Kalau misalnya kita pakai Photoshop, kita pakai Premiere Pro, kita pakai After Effects, pakai Muse atau software-software Adobe sejenisnya, kita harus menguasai dulu nih. Mereka punya fitur apa aja, mereka punya kemampuan apa aja, kapasitasnya apa aja tiap aplikasi. Kalau kita udah memahami fitur-fiturnya, kita tahu seluk-beluknya, pasti dosen-dosen tuh ngajarin sebenarnya apa aja sih fitur-fitur yang ada, apa aja yang bisa dipakai, bagaimana cara bisa mengerjakan sesuatu dengan cara-cara tertentu, misalnya di Illustrator, ada tracing misalnya, misalnya di Photoshop ada pen tool, terus abis itu di Illustrator juga kita bisa bikin banyak macam vektor. Itu juga pasti fitur-fiturnya kita harus pahami dulu gimana caranya supaya desain kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih.